Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nur Isiqomah, kelas 10 MIPA 6 dari absen 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius dan koordinat kutub. Yang pertama, koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah letak suatu titik pada bidang yang dinyatakan dalam absis X dan ordinat Y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut AX, Y dengan X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Dan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Jadi titik A-nya itu di sini pasangan berurut A, yaitu pasangan berurut X, Y, dan ini adalah titik Y dan ini titik X. Kemudian yang perlu diingat di sini adalah letak kuadrannya, karena apabila terdapat pada kuadran 1, maka nilai X dan Y positif. Apabila terletak di kuadran 2, maka nilai X negatif dan nilai Y positif. Apabila terletak di kuadran 3, maka nilai X dan Y negatif. Dan apabila terletak di kuadran 4, maka nilai X positif dan nilai Y negatif. 2. Koordinat kutub. Koordinat kutub bisa juga disebut dengan koordinat polar. Koordinat kutub atau koordinat polar adalah letak suatu titik pada bidang. Di sini sama, kita misalkan titik A yang dinyatakan dalam bentuk jarak R dan sudut theta. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A R, theta dengan R adalah jarak titik A terhadap titik asal O 0,0 dan theta adalah besar sudut antara sumbu X dengan X positif terhadap garis OA. Jadi ini adalah titik A, pasangan berurut R, theta, dan ini garis R. R adalah jarak titik A dengan titik pusat, yaitu 0,0, dan ini sudut theta, yaitu besar sudut yang mengapit sumbu X dengan R. Yang perlu diingat di sini adalah besar sudut di berbagai kuadran. Besar sudut di berbagai kuadran selalu lebih kecil dengan besar sudut kuadran tersebut. Apabila terdapat di kuadran 1, maka besar sudut theta lebih kecil dari kuadran 1. Begitupun selanjutnya untuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Selanjutnya yaitu hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Yang pertama, jika diketahui koordinat kutub R, theta, maka dari grafik di atas dapat kita perhatikan bahwa terdapat sudut theta.
Nah, di sini berlaku cos dan sin, di mana cos theta sama dengan samping per miring, yaitu sampingnya X, miringnya R. Jadi X per R. Dari persamaan tersebut diperoleh rumus X sama dengan R dikali cos theta. Rumus ini dapat kita gunakan untuk mencari nilai X. Dan untuk rumus sin theta sama dengan depan per miring, di mana depannya adalah Y dan miringnya adalah R. Jadi sin theta sama dengan Y per R. Dari persamaan tersebut dapat kita peroleh rumus Y sama dengan R dikali sin theta. Rumus ini dapat kita gunakan untuk mencari nilai Y. Yang kedua yaitu, jika diketahui koordinat kartesius X, Y, maka yang pertama, untuk mencari nilai R, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang kedua, untuk mencari sudut, kita gunakan tangen theta. Seperti yang kita ketahui, rumus tangen theta yaitu depan per samping, di mana depannya yaitu Y, depan sudut theta yaitu Y, dan samping sudut theta yaitu X. Jadi tangen theta sama dengan Y per X. Untuk di tangen theta, perhatikan letak kuadrannya, karena letak kuadran tersebut memengaruhi nilai sudutnya. Apabila di kuadran 1, maka tangen theta bernilai positif. Apabila di kuadran 2, tangen theta bernilai negatif. Apabila di kuadran 3, tangen theta bernilai positif, dan apabila di kuadran 4, tangen theta bernilai negatif. Untuk selanjutnya ke contoh soal. Terdapat gambar dengan sudut tetanya 60 derajat, R-nya 8. Itu di sini titik A. Pertanyaannya, ubahlah koordinat kutub, yaitu titik A 8,60 derajat, R-nya 8, tetanya 60 derajat, ke koordinat kartesius. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, koordinat kartesius titiknya yaitu X, Y. Jadi untuk mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, kita mencari nilai X dan Y. Jawab, tadi R-nya 8, tetanya 60 derajat. Rumus X, untuk mencari X yaitu seperti yang dijelaskan tadi, rumusnya R dikali cos theta, di mana R-nya itu 8 dan cos tetanya 60 derajat. Jadi X sama dengan 8 dikali cos 60 derajat, sama dengan 8 dikali cos dari 60 setengah. 8 kali 1, 8 dibagi 2, 4. Jadi untuk nilai X yaitu 4. Dan sedangkan untuk mencari nilai Y, kita gunakan rumus R dikali sin theta, di mana R sama dengan 8, sin tetanya 60 derajat, jadi Y sama dengan 8 dikali setengah akar 3. Sin dari 60 derajat yaitu setengah akar 3. 8 dikali 1, 8 dibagi 2, 4. 4 dikali akar 3, 4 akar 3. Jadi untuk nilai Y-nya 4 akar 3. Jadi koordinat kutub dari titik A itu 8,60 derajat. Apabila diubah menjadi koordinat kartesius, didapat A 4,4 akar 3. Contoh soal yang kedua. Jika pada soal sebelumnya yang diminta koordinat kartesius dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius,
di contoh soal yang kedua itu kebalikannya. Jadi dari koordinat kartesius diubah ke koordinat kutub. Nah, seperti yang diketahui pada gambar, titik A-nya itu x, y, yaitu x-nya 4, y-nya 4 akar 3, dan r-nya belum diketahui, dan sudutnya belum diketahui, sudut tetanya. Untuk koordinat kutub yang kita cari yaitu nilai r-nya dan sudutnya. Nah, untuk nilai r pada penjelasan sebelumnya yaitu rumusnya menggunakan Pythagoras, yaitu r sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Lalu r sama dengan x-nya yaitu 4 jadi 4 kuadrat, dan y-nya yaitu 4 akar 3 jadi 4 akar 3 kuadrat. R sama dengan akar dari 4 kuadrat 16, sini 4 kuadrat 16, akar 3 kuadrat itu 3, jadi 16 dikali 3. R sama dengan akar dari 16 ditambah 16 kali 3, 48. R sama dengan akar dari 16 ditambah 48, 64. Jadi R dari akar 64 yaitu 8. Selanjutnya kita cari nilai sudutnya. Sudutnya yaitu pakai tangan theta, depan per samping, depan per samping, dimana depannya itu y, sampingnya itu x, jadi tangan theta sama dengan y per x. Tangan theta sama dengan y-nya 4 akar 3, x-nya itu 4, jadi tangan theta sama dengan 4 akar 3 per 4. Tangan theta sama dengan, ini coret-coret, jadi akar 3 theta sama dengan akar tangan dari akar 3 itu 60 derajat. Jadi koordinat kartesius titik A 4,4 akar 3 apabila diubah menjadi koordinat kutub jadi titik A 8,60 derajat. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Apabila terdapat kesalahan kata dan penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.